Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannifu rahimallahu ta'ala wa nafa'ani bihi wa bi ulumihi fid dharaini. Amin. Waqat atau fil madhabil kalami bi hujajin kamahya'il kalami. Waqat atau lan teman-teman nekaake sapa ulama fil madhabil kalami ing dalem madhabil kalam bi hujajin kelawan pira-pira hujjah kamahya'il kalami kaya dedalane ilmul kalam. Para ulama mendatangkan madhab kalam dengan berbagai hujah seperti perjalanan ahli kalam, kalam. Badak yang ke-23 ya. Badak yang ke-23 adalah badak madhabil kalam. Badak madhabil kalam, yaitu perkataan yang menunjukkan hujah atau alasan bagi sesuatu yang dicari menurut susunan ahli ilmu kalam. Perkataan yang menunjukkan hujah atau alasan bagi sesuatu yang dicari menurut susunan ahli kalam. Terdiri dari muqaddimah, lazim dan malzum. Jadi ahli kalam ana muqaddimah, ana lazim, ana malzum. Seperti contoh, laukana fihi ma alihatun illallahu lafasadata. Ini adalah muqaddimah kubra. Sekiranya ada di langit dan bumi Tuhan-Tuhan selain Allah. Sekiranya ada di langit dan bumi Tuhan-Tuhan selain Allah. Lafasadata. Tentulah keduanya telah rusak. Maka tentulah keduanya akan rusak. Andaikan di langit dan bumi ada Tuhan selain Allah, pasti rusak bumi itu. Langit bumi pasti rusak. Tuhan itu maha kuasa, maha berkehendak. Keinginannya harus wallahu fa'alu ma yurid, menjalankan segala kehendaknya. Umpama sing siji umpama ana Tuhan sing siji pengen udan sing siji ora. Piye? Kuasa kok udan, aku ora iso. Aku ora pengen. Ya. Terus meneh ana meneh. Sing Tuhan siji pengen lanang, sing siji pengen wedok. Ya. Sing siji pengen gunung, sing siji pengen lautan. Karena tidak rusak, berarti Tuhan itu hanya satu. Karena apabila ada Tuhan kok dua saja, apa mana kok akeh, itu mereka saling berebut kekuasaan, terjadi perselisihan antara keduanya, perselisihan. Lakinnahuma la tafsuda, tetapi langit dan bumi tidaklah rusak. Ini menjadi muqaddimah sughra. Lazimnya apa lazimnya? Lazimnya adalah rusaknya bumi dan langit. Malzumnya adalah banyak Tuhan. Karena tidak ada Tuhan selain Allah, maka bumi ini tidak rusak. Itu wong ahli kalam ini. Susunane dadi hujai wong ahli kalam.
Lah natijahnya falaisa fihima ilahun ghairullah. Kesimpulannya tiada Tuhan selain Allah. Di langit dan bumi tiada Tuhan selain Allah. Karena kalau ada satu saja pasti bumi ini akan rusak. Karena beda-beda. Beda. Wong saiki ora satuan ya. Ana kekasih Allah ya, waline Gusti Allah, wali. Wali kan kadang-kadang wali iki mandi opongane ya. Kekasih Allah. Ana Sunan Geseng karo Sunan Kalijaga. Sampeyan tau krungu? Sunan Geseng kuwi asli jenenge Ki Cakrajaya, Mbah Cakrajaya. Itu kan deres kelapa. Suatu ketika deres kelapa, iki krungu karo bersenandung. Cara Jawa bersenandung. Mbuh nyanyine lagu Jawa. Bar ngono krungu Sunan Kalijaga dikandani wiridan donga ya Hayyu ya Qayyum. Akhire dheke jek ning ngisor kuwi, lho kok netes kae. Deresan kelapane lho. Golek apa? Lira kelapa ya sing gawe gula kelapa untuk membuat gula kelapa. Akhirnya naik lagi. Mbah Cakrajaya naik lagi. Ternyata bumbung yang untuk tempat itu gula kelapa itu, air gula ini malah telah penuh. Akhirnya diganti sing anyar, turun penuh meneh. Akhirnya sang suwine apa jenenge make bambu zaman biyen urung ana suling di bambune mulai pohon kelapa sampai rumahnya. Kuwi ning mburi omahe. Delalah setelah kuwi digodhog ya, dipanasin, dibuat gula kelapa, ternyata setelah kering malah jadi emas. Akhirnya bojone ditinggal terus ndonga. Apa kok ndonga? Bojone ditinggal di rumah wis dipasrahi kuwi, dhek Pak ngoyak mau. Wong ora sembarangan doyak ketemu terus merguru ketemu ning daerah Jogja itu, ning daerah Bantul ketemu di situ. Ketemu malah Pak Merguru kon nunggu untuk duduk di hutan itu sampai Sunan Kalijaga kembali. Ternyata kembali telah bertahun-tahun, mbah 2 tahun, mbah 3 tahun. Wis diprambati pohon-pohonan ning kono tumbuh bambu. Akhirnya diobong bambune. Setelah diobong bambune, kobong. Entek ana wong jaga ngene iki. Ya wis merem iki ora mati ra urip kuwi. Geseng kabeh. Ora mati ra urip. Akhire diangkat karo Sunan Kalijaga ning sungai jenenge ning Kali Oyo. Delalah banyune airnya kering. Ora ana banyune. Akhirnya Sunan Kalijaga menancapkan tongkatnya keluar dari tongkat itu, dari bekas air itu, air yang sangat jernih. Lah terus kuwi gawe ngedusi apa Mbah Cakrajaya. Makane banyune kene diarani banyu penguripan. Ning daerah Banyurip, Kecamatan Delinggo, Kabupaten Bantul. Delinggo, Kabupaten Bantul. Ini Banyurip. Wis baru ngono. Sekarang iki wis sadar isane ya, kalau Sunan Kalijaga mbiyen ya ngono. Topo terus diadani, terus sadar. Setelah wis sadar terus Mbah Sunan Geseng iki dikongkon menyebarkan Islam di daerah sekitar situ. Lah suatu ketika ana Sunan Geseng karo Mbah Sunan Kalijaga. Iki ana wit cilik. Sunan Kalijaga ngetes. Ki apa? Cakrajaya, jebeng Cakrajaya. Niku kadose wit jati Njeng Sunan. Sepertinya itu pohon jati. Ora, ini kluwe. Sing siji pengen jati, sing siji pengen kluwe. Akhirnya gede kuwi pohon itu menjadi
pohon jati dan pohon kluwih. Godhonge ya jati, ya godhonge ya kluwih. Sing wite jati, jenenge jati kluwih. Ana wae kluwih. Pohonnya jati ya pohonnya kluwih. Sampai sekarang masih ada di daerah Ndringgo itu. Ya. Ning apa Jati Mulya, Dlinggo. Jati Mulya, Dlinggo. Jati Mulya, Dlinggo. Ning daerah Bantul kuwi. Jati Kluwih di desa Low Putih. Oh, desa dusune Low Putih. Low Putih, Jati Mulya, Dlinggo, Bantul. Desa Low Putih. Sekarang masih ada Jati Kluwih. Jati Kluwih. Iki kekasih Allah loro. Sing ngomong jati sing ngomong kluwih. Dikersake Gusti Allah dadi karo kok. Iki baru kekasih Allah. Ana nyabda lanang karo wedok akhirnya dadi lanang karo wedok. Dadi malah khunsa muskil. Khunsa muskil kan dalam fikih kan sampean. Upama sing ya ana pindhongone iki padha pandine gitu lho. Seorang ibu berdoa, "Ya Allah, dalam perutku ini semoga menjadikan anak perempuan ya Allah, sing ayu ya Allah." Sing paane dadeke sing gagah lanang ya Allah, ngono lah. Mandi karo. Lahir jebrol, kelaminnya 2. Lah kuwi khunsa muskil. Lah nek ngaji fikih kan ngono. Iki masuk kategori khunsa ini kategori yang laki-laki atau yang perempuan. Didelok barangi. Iku fungsine luwih akeh ndi? Maksudnya piye? Nak pipis. Iki suwi ndi? Akeh ndi? Lah kok siji ping pajangan tok. Sing siji kok pajangan tok. Kok nguyuhe kok liwat sing laki-laki berarti laki-laki. Nguyuhe kok liwat perempuan ya berarti perempuan. Ora padha mutune. Muskil temen. Suwi ndi? Dianu suwi kan. Kok ditakoni ngadeg apa ora? Lah makane dalam ahli kalam pendapat ini laukana fihma alihatun illallah la fasadata. Sekiranya ada Tuhan-Tuhan selain Allah di langit dan bumi, pasti bumi ini telah rusak. Rak mungkin. Nah, sedangkan bumi ini masih baik-baik saja, berarti tiada Tuhan selain Allah. Lanjutannya ayat Fasubhanallahi rabbil arsy amma yasifun. Fasubhanallahi rabbil arsy amma yasifun. Maha suci Allah pemilik aras dari apa-apa yang mereka sifatkan. Surat Al-Anbiya ayat 22. Surat Al-Anbiya ayat 22. Wa akadu mathan bisyibhi dzami kal aksi wal idmaju min dal ilmi. Wa akadulan padha ngukuhake sapa Arab madhan ing ngalem bisyibhi dzami kelawan nyerupani modha. Kal aksi kaya suwalike wal idmaju ta ibade idmaj iku min dal ilmi sangking setengah sangking iki ilmu iku mindal ilmi setengah sangking iki ilmu. Badek yang ke-24 adalah badek takkidul madhi bima yusbihu dzami. Jadi para ulama menguatkan pada pujian seperti mencela dengan menggunakan kalam seperti mencela. Menguatkan pujian, menguatkan kadumadhan, menguatkan pujian dengan lafal seperti mencela. Lafal lagi seperti mencela padahal itu muji. Wa akadu dah
menguatkan pujian dengan menggunakan lafal seperti mencela. Asli muji tapi kalimahnya mencela. Kalau aksi kaya suwalike mencela dengan kalam seperti memuji. Asli mencela tapi menggunakan kalam memuji. Dan badai yang ke-25 adalah badai idmaj, termasuk dari ilmu badai ini, termasuk dalam ilmu badai ini. Yang ke-24 adalah badai takidul madhi bima yusbihu dzami, menguatkan pujian dengan menyerupai celaan. Menguatkan pujian dengan menyerupai celaan. Menguatkan pujian, dikuatkan pujian itu dengan menggunakan kalam yang mencela. Kalamnya mencela tapi padahal sebenarnya memuji. Lah badai ini takkidul madhi bima yusbihu dzam, ini ada dua. Yang pertama adalah mengistisna sifat pujian, dari sifat mencela yang dinafikan dengan memperkirakan masuk padanya sifat pujian pada jenis mencela. Sifat pujian pada jenis mencela. Wala aiba fihi mughaira anna suyufahum bihina fululun min qira'il kataibi. Wala aiba, tidak ada cacat iku maujud fihim ing dalam kaum. Ini pujian. Kaum itu tidak ada cacatnya. Kaum itu tidak ada cacatnya, tidak ada kekecewaan pada kaum itu, tidak ada kekecewaan, tidak ada celaan, tidak ada cacat pada kaum itu. Kan muji, ora ana cacate, apik tenan. Iku satu pujian satu. Ghero kecuali, biasanya nak bar muji kecuali ini kan biasanya bar muji, apik kabeh. Sip, rombongane sip lah kelompoknya, sip. Tapi atau kecuali pedang-pedang mereka sumbing, rompang, goang untuk menyerangmu musuh. Sayang, aslinya tidak ada cacatnya. Akan tetapi disayangkan sekali, dia itu pedang-pedang mereka itu do goang, pedang mereka do rompang, ngalai-ngalai. Kaya ngenyek lah. Gene ana cacate siji. Pedange goang-goang. Pedange goang, pedange rompang, pedange sumbing. Ora layak meneh, ora apik ge ngiris tela ora kena. Pedange rompang. Padahal kayane mencela. Padahal sebenarnya pedang rompang ini untuk menyerang musuh karena sering gelut, perang untuk menyerang musuh. Makanya pedangnya do rompang. Walaupun ada pengecualian istisna tersebut, karena untuk menyerang musuh itu menjadi pujian. Kaya ini lah, ra ana cacat, tiada cacat sama sekali bagi mereka. Hanya saja pedang mereka do goang, pedang mereka rompang, sumbing, rusak pedangi. Do goang, ngerti goang kira sampean pedangi saya kayak belut ke do. Lah, ini menggunakan kata-kata sepertinya pencelaan, padahal itu adalah menguatkan pujian yang awal. Wala aiba fihim, ini pujian yang satu. Kemudian fululun min qira'il kutubi, ya, suyufuhum bihinna fululun. Kata-kata fululun goang itu sepertinya kan sesuatu cacat, tapi menjadi pujian karena untuk menyerangmu musuh. Menjadi penguat dari pujian yang awala ini dinamakan takkidul madhi bima yushibu dzammi.
Yang kedua, sampan ya waca dhewe ya ning. Yang kedua, menetapkan sifat pujian bagi satu perkara lalu diikuti dengan istisna yang mengandung pujian lagi. Nah sing mau kan pujian ana celaan. Nah sing iki pujian ana istisna setelah istisna pujian lagi. Seperti contoh ana afsahu man natoko bidzati baida anni min Quraisyin. Dawuh Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, saya adalah yang paling fasih mengucapkan huruf dhat. Ini pujian satu. Baida anni min Quraisyin. Kecuali saya dari kaum Quraisy. Seseorang yang mengucapkan dhat paling fasih itu adalah Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lah, dhat ini adalah pujian, mengucapkan dhat. Terus dari kaum Quraisy. Jadi Kanjeng Nabi ini manusia terbaik dari kaum yang terbaik. Jadi Rabbi faj'alna minal akhyar, terbaik. Quraisy ini adalah pujian, mengucapkan dhat adalah pujian, lalu diucapkan istisna yang di belakangnya adalah pujian lagi. Jadi pujian yang pertama pujian, kemudian diikuti istisna, lalu pujian lagi. Ini adalah pujian. Kalau yang pertama adalah istisna sifat pujian, ya, sifat pujian, kemudian dari sifat mencela. Jadi ono pujian ono istisna terus koyone kata-kata ini mencela, padahal pujian. Yang ke-25 adalah badek ta'kidudz dzammi bima yusbihul madhi. Badek ta'kidudz dzammi bima yusbihul madhi. Seperti tadi, menguatkan sifat celaan, sifat mencela dengan serupa pujian. Menguatkan sifat mencela dengan serupa pujian. Koyone muji padahal mencela. Menguatkan sifat mencela dengan serupa pujian. Menguatkan sifat mencela dengan serupa pujian. Ini juga ada dua. Yang pertama adalah mengistisna sifat mencela, mengistisna sifat mencela dari sifat pujian yang telah dinafikan. Dengan memperkirakan masuk padanya sifat mencela pada jenis memuji. Wis karepe ya pertama iki wis mencela. Terus kecuali kan biasanya arep muji lah jebule mencela meneh. Contohnya fala khaira fihi. Dia si fulan itu tiada baiknya sama sekali. Ora ana apike blas, tidak ada baiknya sama sekali. Iki celaan, ya. Kecuali kan mesti iki apik ya, iki apik iki. Dia tidak ada baiknya sama sekali. Berarti eleke pol, jelek sekali. Kecuali ila annahu yusi'u man asna ilaihi. Kecuali dia berbuat jelek kepada orang-orang yang berbuat baik padanya. Oh, iki malah elek. Ya. Fulan itu tidak punya kebaikan sama sekali. Kecuali dia suka menjelekkan, suka berbuat jelek pada orang yang berbuat baik padanya. Wis elek-elek wong diapiki kok malah berbuat jelek. Dia tidak ada jeleknya sama sekali. Kecuali dia berbuat jelek pada orang yang berbuat baik kepadanya. Koyone Pak Puji ya, jebule tambah mencela. Kata-katanya takkid kok menguatkan takkid karena menguatkan.
Yang kedua adalah seperti tadi, menetapkan sifat celaan, sifat mencela, lalu diikuti istisna yang mengandung celaan lagi, yang mengandung mencela lagi. Fulanun fasik, dia adalah orang fasik. Fasik ki ya wong elek. Kecuali dia orang bodoh. Sing pertama fasik, ada istisna diikuti celaan lah lagi. Dia orang fasik, fasik ki berbuat jahat. Wong fasik. Kaya wong salate dongtek iki fasik. Kadung gelem ya salat, kadung ora gelem kaya kethek dongtek. Iku ya fasik iku. Wong tukang ngapusi ya fasik. Ya. Kecuali dia bodoh, wis fasik, kecuali dia bodoh. Ini adalah untuk menguatkan celaan atau sifat mencela. Bismillahirrahmanirrahim. Ini batik sing nomor 26 ya. Yang ke-26 adalah batik idmaj. Batik idmaj adalah susunan kalam yang mengandung pujian atau celaan. Ini beda karo iki ya. Susunan kalam yang mengandung pujian atau celaan yang menyimpan lagi pengertian yang lain. Ora padha karo iki. Yang menyimpan lagi pengertian yang lain. Susunan kalimat, susunan kalam ya, yang mengandung pujian atau celaan. Susunannya kadang pujian, kadang celaan. Yang mengandung atau yang menyimpan pengertian yang lain. Dia dari kalam itu ada pengertian yang lain. Contoh uqallibu fi ajfani ka'ani a'udzu biha ala dahri dunuba. Aku membolak-balikkan mataku pada malam itu. Aku membolak-balikkan mataku pada malam itu. Seolah-olah aku menghitung dosa-dosaku dengan kelopak mata itu sepanjang masa. Seolah-olah aku menghitung dosa-dosaku dengan kelopak mata itu sepanjang masa. Saya membolak-balikkan mata, saya iso turu rah melek, ra iso turu. Sepanjang malam melek. A'udzu biha ala dahri dunuba, menghitung dosa-dosaku dengan kelopak mata itu sepanjang masa. Menerangkan sifat malam yang panjang. Sifat malam yang panjang. Jadi syair ini ada pengertian yang lain. Pengertian yang lain adalah apa? Sifat malam yang panjang dan menyimpan pengaduan dosa-dosa sepanjang masa. Jadi bahwasanya ono berkedap-kedip apa? Membolak-balikkan mata, ini berarti bahwa malam itu panjang. Tidak ada kegiatan apa-apa ya. Terus a'udzu biha ala dahri dzunuba, ini menyimpan pengaduan dosa-dosa. Menyimpan pengaduan dosa-dosa sepanjang masa. Jadi jenenge idmaj iki ada menyimpan pengertian yang lain. Kayane syair iki saya membolak-balikkan mata seolah-olah menghitung dosa-dosa sepanjang masa, seolah-olah menghitung dosa-dosa sepanjang masa. Ini menunjukkan bahwa ada pengertian bahwa malam itu panjang, dia tidak bisa tidur, ya, dan dia mengadukan dosa-dosanya, mengadukan dosa-dosanya.
Ya mbok kok nganggone kok membolak-balikkan ya, to ora meneteskan air mata ya, ora meneteskan air mata. Jadi memang walju'u wasahru nazihul ghali. Walju'u lapar, wasahru dan begadang malam iku nazihul ghali, pembersih yang bernilai tinggi. Baitul wilayatiku simat arkanuhu sayyiduha fihi minal abdali ma baina sumti wa i'tizalin daima wal ju'u wasahru nazihul ghali. Baitul wilayah, rumah wali kusifat arkanuhu, terbagi 4 rukunnya. Sayyiduha fihi minal abdali, pemimpin di sini adalah para abdal, para wali abdal, pemimpin. Ma baina sumti wa i'tizalin daima, mempunyai sifat sumti, narak penting, fal yakul khairon aw yasmut, kalau tidak bisa berbicara dengan baik, lebih baik diam. Ismat ya. Ma baina sumti. Terus waktu zalin uzlah. Uzlah ki menyendiri. Uzlah. Dalam keramaian masih terasa sepi, sendiri memikirkan kamu. ya uzlah. Jadi selalu kok ning kono kok sesuatu yang tidak ada Allah ya, di hatinya kok tidak mengingatkan kepada Allah, itu dia tinggalkan. Dia penak geleng ora iso, singo. Ya kadang kala ma baina sumti wa i'tizalin daima wal ju'u wasahru, rasa lapar dan begadang malam. Nazihul ghali adalah pembersih yang bernilai tinggi. Ya turune kapan? Ya makanya kadang kala kan ono seseorang itu tidur ben iso salat tahajud, tidur jam 9, tidur jam 10. Nek sampean tidur paling setengah 12. Oh, setengah 12 sampean ono jedah kok ya. Tidur jam 1, tangi jam setengah 3. Atau tangi jam 3. Ben berarti kan iso jam 12 tidur. 1, 2, 3 jam. Nah, jam 4 yo kepondal-pondal sampean salate. Ya. Alarm nggon kuwi tak gunakan itu jam 2 tak unekke, jam 3 tak unekke. Mbok menawa jam 2 ora tangi. Kok jam 3 muni ya. Dadi memang ngono. Yes ya. Iki nadome terpotong ya, terpotong. Wis ngerti nggonmu terpotong ora kitabe. Nazam yang selanjutnya waja'al istidba'u wa taujihu ma yahtamil wajhaina indal ulama. Iki kitabku kan terpotong anune. Ya ana kuwi potongane lek kena diwaca tak tulisi meneh. Waja'al istidba'u wa taujihu ma yahtamil wajhaina indal ulama. Wallahu a'lam. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Diwaca nademi. Bismillahirrahmanirrahim. Faqad atau fil hadabil kalami bi hujjatin kamayatil kalami wa akadu ma bisyir dami ka asi wal idrak Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.